Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah memasuki altar kuno api matahari. Meskipun sinar matahari telah berkumpul, tidak ada sedikit pun bibit api keluar dari lubang. Gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil. Kabut itu bertabrakan dengan sinar matahari. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit lalu muncul. Xiaoyan lalu membalikan tangannya. Sebuah kotak giok muncul. Di dalam kotak itu ada air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiaoyan lalu berkata, "Aku akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa ki racun di tubuhmu itu berpindah ke tempat tertentu. Mungkin prosesnya akan sangat menyakitkan," ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil mendengar itu dia lalu mengangguk. Xiaoyan kembali berkata, "Aku akan membuka segel di dalam tubuhmu. Tolong lepaskan bajumu. Aku akan memulai membuka segelnya," ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil terkejut saat dia mendengar itu. Wajahnya mulai memerah. Dokter peri kecil dengan lembut melepaskan pakaiannya. Aduh, Xiaoyan lalu melengkungkan jarinya. Api hijau giok terbentuk di ujung jarinya saat ini. Setelah itu jarinya ditekan ke perut yang halus dari dokter peri kecil. Asap putih pun segera keluar. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan meletus dari tubuh dokter peri kecil. Nyala api hijau giok lalu dimuntahkan dari mulut Xiaoyan. Cincin hitam di jarinya perlahan bergetar. Api berwarna putih pekat perlahan naik. Xiaoyan meraih kumpulan api itu dan memasukkannya kembali ke dalam nyala api hijau giok. 3 jenis api mengalami perubahan drastis saat ini. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Nyala api hijau putih melonjak keluar. Nyala api menutupi tubuh dokter peri kecil. Saat ini api hijau putih berubah menjadi bibit api kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bibit api itu menembus kulit dokter peri kecil dan memasuki tubuhnya. Gas beracun di tubuh dokter peri kecil lalu menyebar. Xiaoyan meraih inti monster binatang kalajengking naga racun langit dan meletakkannya di perut bagian bawah dokter peri kecil. Inti monster itu ditekan oleh kulit dokter peri kecil. Tatapan Xiaoyan lalu beralih ke kotak batu giok di sampingnya, di mana air liur transformasi tubuh bodhisattva itu berada. Lalu tangan Xiaoyan sedikit melengkung. Setelah kekuatan hisapnya menarik air liur transformasi tubuh bodhisattva dari kotak batu giok di tangannya. Lalu api hijau terpisah dari permukaan tubuh dokter peri kecil. Kemudian api itu melilit air liur transformasi tubuh bodhisattva. Api hijau bergejolak lebih intens lagi. Hingga sampai 3 menit berlalu. Secara bertahap air liur transformasi tubuh bodhisattva berhenti bergetar. Xiaoyan lalu mengeluarkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari api setelah pemurnian selesai. Namun dia terkejut setelah melihat bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva secara bertahap mengungkap banyak partikel seperti debu berwarna hijau. Dalam sekejap mata partikel itu membentuk bola hijau seukuran telapak tangan. Air liur transformasi tubuh bodhisattva sedikit bergetar. Begitu bola-bola hijau ini terbentuk, lalu bola ini jatuh di genggaman Xiaoyan. "Apakah ini benih bodhisattva?" tanya dari Xiaoyan. "Benih bodhisattva seperti hati bodhisattva. Ada sesuatu yang berasal dari pohon purba bodhisattva. Namun barang ini sangat langka. Ternyata air liur transformasi tubuh bodhisattva benar-benar bisa membentuk benih bodhisattva, ucap dari Xiaoyan.
Legenda mengatakan bahwa seseorang akan bisa merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva. Namun air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam legenda itu ternyata benih bodhisattvanya sendiri. Kemudian dia memasukkan benih itu ke cincin penyimpanannya. Setelah menyimpan benih bodhisattva, Xiaoyan dengan cepat melihat kembali dokter peri kecil di depannya, yang tubuhnya gemetaran sementara matanya tertutup rapat. Selanjutnya dia mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dari api. Dia lalu menghirup udara dalam-dalam dan menekannya ke perut dokter peri kecil. Air liur itu segera menyebar dari perut bagian bawah dokter peri kecil. Setelah itu air liur transformasi bodhisattva memasukinya dan berada di sekitaran tubuh dokter peri kecil. Setelah itu terlihat keadaan tubuh dokter peri kecil menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah menyelesaikan kekuatan racunnya, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu melengkungkan dua jarinya dan dengan cepat menekannya ke perut dokter peri kecil. Nyala api hijau membentuk lubang kecil. Gelombang demi gelombang cairan hijau dengan cepat masuk melalui celah tersebut. Gas beracun berwarna abu-abu langsung bereaksi setelah air liur transformasi tubuh bodhisattva menyentuhnya. Gas keabu-abuan lalu bergejolak. Sesaat bergejolak, aura mematikan yang terkandung di dalam tubuhnya dengan cepat dinetralkan oleh air liur transformasi tubuh bodhisattva. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, "Dokter peri kecil, edarkan dokimu dan tekan gas beracun. Ubah itu menjadi poison," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, dokter peri kecil buru-buru mengedarkan dokinya. Dia secara bertahap mulai menekan gas beracunnya. Buar! Seiring dengan erosi gas beracun ini, monster core mulai berputar dan mulai memancarkan kilauan keabu-abu. Karena semakin banyak doki yang melonjak ke dalam tubuhnya, ukuran monster core itu menyusut dengan lambat. Lalu Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya ucap dari Xiaoyan. Setelah poison dan terbentuk, gas racun di dalam tubuhnya akan sepenuhnya berada di bawah kendali dokter peri kecil dan tidak akan lagi meletus tanpa alasan. Sudah bertahun-tahun sejak dia membuat janjinya kepada dokter peri kecil. Sekarang akhirnya dia memenuhinya. Xiaoyan melirik dokter peri kecil di depannya. Tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya saat ini. Saat ini kondisi dokter peri kecil bisa dianggap telah stabil. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke lubang tak berdasar di dalam altar. Energi api di dalam memang sangat padat, ucap dari Xiaoyan. Setelah merenung sejenak, tangan Xiaoyan menekan lubang di tanah. Lalu kekuatan hisap keluar dari tangannya. Dan sejumlah besar energi api ditarik ke atas dan tersebar. Namun bibit api inti tidak muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kekuatan hisap dan gelombang demi gelombang energi api yang padat terus dipancarkan dari lubang di dalam tanah. Namun bibit api inti masih belum muncul juga. Penghisapan ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Tangannya dengan cepat bergeser ke samping. Setelah tangannya bergeser ke samping, segumpalan bibit api berwarna merah yang sangat kecil keluar dari lubang. Xiaoyan terkejut saat melihat api di depannya ini. Nyala api itu yang tadinya berwarna merah menjadi putih bersih. Tetapi bagian dalamnya dipenuhi dengan benang darah seperti pembuluh darah. Seolah-olah mereka adalah pembuluh darah api ini. Apakah ini adalah api matahari? Tanya dari Xiaoyan. Dia lalu mengulurkan tangannya dan mengambil api berwarna putih ini. Xiaoyan lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah api matahari ini bisa memelihara skill penciptaan apiku," ucap dari Xiaoyan. Lalu dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya. Setelah itu Grace Lotus Heart Flame melonjak keluar dan dengan mudah memperbaikinya. Lalu nyala api itu bergabung dengan api transformasi kehidupan di dalam tubuhnya. Nah, ini memang efektif, ucap dari Xiaoyan. Ketika api matahari bergabung dengan benih api, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan benih api berkembang secara signifikan. Melihat itu Xiaoyan lalu berkata, api matahari ini tidak sulit untuk dijinakan seperti base flame dan juga sangat mudah untuk memperbaikinya.
Dia sekali lagi mengulurkan tangannya dan kekuatan hisapnya tiba-tiba muncul lagi. Penghisapan ini berlanjut selama lebih dari 20 menit sebelum gumpalan benih api keluar dari lubang di tanah dan ditelan oleh Xiaoyan setelah bergabung dengan sinar matahari dan membentuk api matahari. Akhirnya lubang di tanah sudah kehabisan bibit inti api. Setelah disedot paksa 5 atau 6 bibit api itu pun berhenti muncul lagi. Apakah itu benar-benar tersedot habis? Ucap dari Xiaoyan. Setelah itu dia tiba-tiba menutup matanya dan kekuatan spiritual perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya itu berubah menjadi gumpalan kecil saat memasuki lubang dengan secepat kilat. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera merasakan panas yang luar biasa setelah memasuki lubang di tanah itu. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing. Ada racun api yang begitu padat di bagian dalam lubang ini. Tepat ketika Xiaoyan ingin menarik kekuatan spiritualnya, tiba-tiba ada cahaya merah yang berkedip di bagian terdalam dari lubang hitam itu. Dia pun menggerakkan kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke tempat di mana cahaya merah itu berkedip. Sesaat kemudian cahaya merah itu muncul di depan kekuatan spiritual Xiaoyan. Cahaya merah ini dipancarkan dari sekelompok cairan merah. Cairan ini berbentuk lingkaran. Sungguh energi api yang mengejutkan, ucap Xiaoyan yang melihat itu. Cairan lengket ini telah terbentuk dari banyak energi api murni. Tidak heran lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan bibit api inti. Mereka semua telah tertahan di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Namun dia tidak punya pikiran untuk mengeruknya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu liar. Jika dia menyentuhnya sedikit saja, seluruh api ini akan bereaksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan kekuatan spiritualnya pun tidak akan bisa melarikan diri dari lubang ini. Xiaoyan lalu merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melirik cahaya berwarna merah yang berkedip-kedip di dalam cairan warna merah ini. Xiaoyan melihat ini, dia lalu bertanya, "Apa ini?" Dia mengalihkan pandangannya ke arah cahaya berwarna merah itu dan melihat bahwa ada butir-butir merah seukuran ibu jari yang tergantung di dalam cairan berwarna darah yang melengket itu. Butiran merah itu mungkin tidak besar, tetapi sekilas itu tampak seperti butiran api dengan nyala api yang menyala di atasnya. Penampilan luarnya sangat misterius. Apakah ini butiran inti? Ucap dari Xiaoyan. Butiran inti biasanya disebut dengan core fire bead. Ini adalah semacam butiran energi yang terbentuk dari energi esensi yang ditemukan jauh di bawah tanah setelah bertahun-tahun. Butiran semacam ini mengandung energi yang sangat besar dan kuat di dalamnya. Jika aku bisa mendapatkannya, ini akan menjadi semacam senjata rahasia yang mematikan, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu merenung sejenak sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan godaan di dalam hatinya. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun melekat pada cairan lengket berwarna merah itu. Meskipun masih ada jarak, energi liar dan kekerasan yang terkandung dalam cairan itu masih menyebabkan beberapa bentuk riak di kekuatan spiritual Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengabaikan sedikit riak di jiwanya. Hatinya terfokus pada butiran merah yang menyala itu saat dia menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang. Setelah memeriksanya, Xiaoyan mengerti bahwa energi liar dan kekerasan dalam cairan lengket ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang terputus-putus. Dia bisa menggunakan kekuatan pancaran di permukaannya untuk mengidentifikasi tingkat kekuatannya. Saat cairan merah darah ini tiba-tiba menjadi redup, kekuatan spiritualnya langsung menyerangnya dan berubah menjadi kilatan petir saat bertabrakan. Buar! Kecepatan kekuatan spiritual sangat menakutkan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual Xiaoyan telah masuk ke dalam cairan lengket berwarna merah itu. Kekuatan spiritualnya melengkung seperti kilat dan langsung berbalik. Akhirnya ia menembak dengan liar ke arah pintu keluar dari lubang tanah. Buar! Core fire blade baru saja keluar dari cairan lengket berwarna darah ini setelah disapu oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Seketika cairan itu seperti merasakan sesuatu.
Gelombang energi ganas dan liar yang menakutkan berubah menjadi banjir berwarna darah dan mengejar kekuatan spiritual Xiaoyan yang melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa. Xiaoyan merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa setelah merasakan energi panas yang ditransmisikan dari sana. Jika dia terkena energi liar itu dalam ruangan yang begitu sempit, kemungkinan jiwanya akan hancur di tempat ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan melepaskan kecepatan hingga batasnya dan dia menyerbu ke pintu keluar dari lubang tanah. Kecepatan kekuatan Xiaoyan sangat cepat. Namun banjir berwarna darah di belakangnya juga sama cepatnya mengikuti dari belakangnya. Dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Detik berikutnya dia keluar dari lubang sempit di tanah itu. Kekuatan spiritualnya keluar dari lubang dengan cepat secepat kilat dan memasuki titik di antara mata Xiaoyan. Core Fire Bead ditangkap oleh Xiaoyan di telapak tangannya. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Dengan cepat dia menggeser tablet batu hitam di sampingnya. Setelah itu dengan cepat menutup lubang di tanah itu. Buah! Tablet batu itu ditutup. Ketika bergetar hebat, tablet batu hitam itu mampu memblokir serangan energi liar dan ganas dari dalam lubang. Hampir saja, ucap dari Xiaoyan. Jika saja kecepatannya sedikit lebih lambat, jiwanya mungkin akan menderita cedera yang serius. Xiaoyan lalu buru-buru melirik dokter peri kecil di sampingnya. Dia lalu menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia tidak terganggu. Setelah itu dia menundukkan kepalanya dan perlahan membuka tangannya. Butiran merah menyala berada di telapak tangannya saat ini. Jadi ini adalah Core Fire Bleed ya, ucap dari Xiaoyan. Rasa panas menyebar dari Core Fire Bleed. Dengan memegangnya, Xiaoyan menyadari bahwa energi api di sekitarnya tampak samar-samar berkumpul di sekitar tubuhnya. Core Fire Bead ini memang misterius, ucap dari Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasa tidak mau meletakkannya karena dia terlalu menyukainya. Hadiah kali ini memang luar biasa. Core Fire Bleed tiba-tiba bergetar di bawah cahaya matahari. Api putih pekat tiba-tiba muncul dan naik dari Core Fire Bleed. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan Xiaoyan terkejut. Ini adalah api matahari. Bagaimana bisa mengalami perubahan seperti ini tanpa bibit api inti? Apakah Core Fire Bead ini telah menyerap bibit api inti dalam jumlah yang banyak selama bertahun-tahun? Jadi itulah mengapa ia memiliki reaksi seperti itu setelah melakukan kontak dengan sinar matahari. Jadi selama energi ini di dalam Core Fire Bead tidak habis, ia akan bisa terus menciptakan api matahari, ucap dari Xiaoyan. Jika ini benar-benar terjadi, benih api transformasi kehidupan di tubuhnya mempunyai sumber makanan yang tak ada habisnya. Selain itu, dia juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena dia tidak perlu lagi mencari berbagai binatang api. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini, ucap dari Xiaoyan. Lalu dia melirik dokter peri kecil. Setelah melihat bahwa dia baik-baik saja, dia kembali duduk dan mulai menyerap api matahari yang diciptakan oleh Core Fire Bleed. Seluruh pikiran Xiaoyan terfokus pada menyerap api matahari selama hari-hari berikutnya. Di tengah penyempurnaan ini, api transformasi kehidupan di dalam tubuhnya dengan cepat menguat. Singkat cerita, Xiaoyan telah menyelesaikan pelatihannya. Dia lalu bergegas keluar untuk menemui Tian Honzhenze yang sedang diserang oleh orang-orang dari lembah sungai es saat ini. Kamu memang pandai menemukanku di sini. Bagaimana kabar dokter peri kecil? Ucap dari Tian Honzhenze. Dia baik-baik saja, namun dia tidak bisa bertarung sekarang, ucap dari Xiaoyan. Kali ini lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkanku. Aku kemungkinan besar agak kesulitan oleh mereka, ucap dari Tian Honzhenze. Xiaoyan lalu mengangguk. Penatua Yezong, yakinlah hal ini adalah masalah yang disebabkan oleh kelompokku. Klan Ye tidak akan terlibat di dalamnya, ucap dari Xiaoyan kepada Yezong dan yang lainnya. Tuan Tian Honzhenze, apakah kamu berani melawan lembah sungai es ini denganku? Ucap dari Xiaoyan.
Dulu melihat doseng elit pun aku berani, apalagi barisan seperti itu, ucap dari Tian Honzunze. Xiaoyan tertawa, dia lalu mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok putih di langit. Xiaoyan tidak pernah takut melawan siapapun sejak dia tiba di daratan tengah. Xiaoyan lalu melesat ke langit. Setelah itu dia berhenti tidak jauh di depan kelompok Tian dia. Sementara Tian Honzunze mengikutinya dari belakang. Iblis tua Tian dia, kamu melarikan diri dengan cukup cepat saat terakhir kali kita bertemu. Tidak diduga bahwa kamu sekarang telah memanggil begitu banyak bala bantuan, ucap dari Xiaoyan. Sialan, kamu terlalu banyak bicara. Aku pasti akan membunuhmu hari ini, ucap dari Tian dia. Seseorang yang ambruk dalam hanya satu kali serangan berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, ucap dari Tian Honzunze. Kamu adalah orang yang mengalahkan Tian dia, bukan? Bolehkah aku menanyakan namamu? Ucap seseorang pria tua berpakaian putih. Namaku adalah Tian Huo, ucap dari Tian Honzunze. Jadi kamu adalah Tian Honzunze. Aku adalah penetua pertama lembah sungai es, Tian Xuangzi. Masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai es dengan nona racun itu. Apakah kamu setuju jika aku meminta kamu untuk tidak ikut campur tangan kali ini? Ucap dari pria tua yang bertanya kepada Tian Xuangzi. Tian Honzunze tertawa tetapi dia tidak menjawabnya. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Oh, kalau begitu aku akan menghentikanmu, ucap dari Tian Xuangzi. Tian Honzunze lalu berkata, silahkan, kamu tidak perlu menahan diri kali ini, ucap dari Tian Honzunze. Di mana nona racun itu berada? Apakah dia bersembunyi lagi? Hari ini lembah sungai es telah membentuk formasi penguncian di sekitar kota Ye. Tak satu pun dari kalian yang akan bisa melarikan diri kali ini, ucap dari Tian dia. Tidak perlu menunda lagi, serahkan nona racun itu kepadaku. Jika tidak, kepala lembah tidak akan melepaskanmu dengan mudah, ucap dari Tian Xuangzi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia muncul 10 meter dari Tian Honzunze. Tian dia lalu mengangguk, tatapannya beralih kepada Xiaoyan. Sialan, kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini, ucap dari Tian dia. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang dan doki mulai perlahan beredar di dalam tubuhnya. Tiba-tiba kabut hitam muncul di sana dan sebuah suara terdengar darinya. Penetua Tian dia, orang ini adalah target Hall of Soul. Bolehkah aku tahu apakah kamu bisa menyerahkannya kepadaku untuk aku tangani? Ekspresi tenang Xiaoyan langsung berubah. Berbahaya saat kabut hitam ini muncul. Ada Hall of Soul, ucap dari Xiaoyan. Sungguh tidak diduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kamu telah maju ke kelas Dozong. Ya Allah, memang memilih murid yang benar-benar berbakat kali ini. Namun terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, orang tua itu tetap ditangkap olehku. Kabut hitam itu bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Pelindungku, sialan, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan pelindungmu? Ternyata ada juga anggota Hall of Soul. Ada juga pelindungmu ya yang telah berhasil menangkap Yalao pada saat itu. Dan sekarang dia muncul. Wah, situasinya bakalan gentir banget nih. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang telah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Dadah.